Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Sabtu pagi ini tanggal 16 Desember 2023. Waktu begitu cepat. Selalu akhirnya hari Sabtu tiap minggu, saudara ya. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Perasaan tiap minggu begitu cepat sekarang, padahal 6 hari, saudara. Ya, jadi Sabtu depan tanggal 23. 2 Sabtu lagi tanggal 30. Berarti Minggu tanggal 31 Desember ya. Tutup akhir tahun ibadah. Waktu begitu cepat sekali. Nanti suatu hari kelak atau bulan depan, selamat tinggal tidak terulang lagi 2023. Bulan ini adalah bulan Desember. Mari jadikan setiap waktu adalah waktu Kairos Tuhan. Di situ Tuhan bekerja, menyatakan kuasa Tuhan. Karena Allah kita adalah besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Berharaplah kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Di mana Yakob memperoleh banyak sekali ternak kambing domba yang bercoreng berbintik. Diberkati. Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakob diberkati, dan Bapak Ibu Saudara semua salah diberkati Tuhan. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Oh Allah maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Oh, Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Di dalam Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan berkuasa melakukan segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus maha kuasa. Dia maha besar, maha hebat, maha dahsyat, maha kudus, maha dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Amin. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku Bapa, dan pikiranku pagi ini. Kami mau baca firman-Mu, sumber keajaiban, sumber kehidupan, sumber kebenaran. Dahsyat Engkau Bapa. Kami mau ikut Yesus. Kami mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, kekurangan kami. Ampuni Bapa. Pagi ini berkatalah turun menyertai kami. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa Tuhan tak terbatas. Kami alami kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pagi ini sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih. Semua karena oleh anugerah dan kuasa Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini pada Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Jangan lupa besok hari Minggu, Bapak Ibu ya. Sudah Minggu tanggal 17 besok ini. 2 minggu lagi berarti tutup tahun, ibarat tutup tahun. Tanggal 31 Desember 2023. Berarti sudah tidak lama lagi ini sudah kedatangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, berdandan kehidupan kita. Kata firman Tuhan di dalam Wahyu 21. Seperti pengantin perempuan berdandan untuk berjumpa dengan suami. Tuhan Yesus yang Maha Agung, Tuhan Yesus Maha Sempurna. Biar kita lakukan tiap hari, tiap saat firman Tuhan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketulusan hati kita, dengan penuh kesungguhan kita, dengan rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itu rancangan damai sejahtera buat setiap kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Kejadian pasal 30 saudara, tentang perjalanan Yakub ya. Yakub memperoleh banyak ternak saudara ya. Pinter Yakub ini sudah ada hikmat datang dari Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Maka pentingnya kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 16. Bahwa kita diciptakan Tuhan di tengah-tengah serigala. Tapi kata harus cerdik seperti ular. Tulus seperti burung merpati. Saya mau baca supaya saya tidak salah. Matius 10 ayat 16 demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Kita harus andalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat seperti Raja Salomo pada waktu diangkat menjadi seorang raja bangsa Israel. Dia berkata, Tuhan berikan aku hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa yang besar ini. Andalkan Tuhan, karena Yesus sanggup melakukan segala kalanya. Karena kita baca berkaitan dengan kuasa mujizat Tuhan berlaku yang dialami oleh Yakub di dalam firman Tuhan. Mari saya mau baca Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkan aku pergi supaya ku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Jadi saudara, kalau kita lihat ini, Yakub ini kan anaknya dari Ishak, ya. Ishak istrinya Ribka, ya. Laban ini saudara dari Ribka, ya, punya anak Rahel. Jadi kalau kita pikir ini Yakub dan Rahel ini sudah masih saudara, sudah, ya, ya, anak sama anak ini ya, sepupu, jadi saudara sepupu ya. Ya, jadi semua atas jodoh datang dari Tuhan ya. Karena memang adat istiadat suku Ibrani atau bangsa Israel atau mereka ya Ibrani. Kalau Abraham ini dari keturunan suku Ibrani ya. Jadi pasti tradisinya itu hanya di dalam, saudara, memperkuat di dalam keluarga ya. Tidak boleh keluar di situ. Itu Abraham tidak mau itu. Jadi harus betul di dalam ya. Firman Tuhan katakan ayat 26, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Wow, dia Yakub bicara kepada Laban, saatnya aku mau pulang ya. Jadi membawa istri semuanya, kekayaannya, di mana Yakub sudah bekerja 7 tahun, 7 hari, 7 tahun kepada Laban untuk mendapatkan satu Lea, mendapatkan Yakub istri kedua ya, Rahel yang dia cintai betul, tetapi ada saatnya harus berpisah. Ini permintaan Yakub. Dia minta semuanya kekayaannya, istrinya mau dibawa semua ya, kembali kepada firman Tuhan. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu
telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Oh, dahsyat saudara. Hidup Yakub diberkati sama Tuhan ya. Berdampak saudara ya. Ternyata dengan Yakub, dengan adanya ada Yakub di tengah-tengah keluarga Laban. Ternyata Laban bersaksi, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi berarti tepat firman Tuhan kepada Abraham. Bahwa Tuhan bilang di dalam Kejadian 12, aku akan memberkati orang memberkati engkau. Diberkati saudara, kita lihat ini. Ya, Kejadian 12, karena Yakub ini kan anak Ibrahim. Dan janji Abraham, Allah kepada Abraham, demikian firman Tuhan ya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, aku akan memberkati orang memberkati engkau. Ternyata dampak daripada Yakub ada di tengah-tengah Laban menjadi berkat. Sehingga Laban bersaksi dia bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Coba nih saudara, diberkati saudara. Ya, kita nanti lihat peristiwa berikutnya. Pada waktu Yusuf juga anak dari Yakub diberkati di tengah-tengah bangsa Mesir. Ya, sehingga Raja Mesir bisa menyatakan, wow, ternyata dengan ada Yusuf diberkati. Demikian kehidupan kita. Harus kita berdampak saudara. Punya pengaruh. Hidup kita harus jadi berkat seperti firman Tuhan, aku akan memberkati engkau. Ya, hidup kita menjadi berkat, hidup kita berdampak supaya dunia bisa tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Apa yang Yakub dialami begitu indah kehidupan perjalanan Yakub karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, ya. Pada waktu kita baca kemarin di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 15, saudara. Di situ dikatakan di Kejadian 28 ayat 15, ini Yesus yang bicara, Allah sendiri yang bicara. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada Yakub, diberkati, disertai Tuhan. Sehingga kenyataannya perjalanan Yakub diberkati. Ya, mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasa. Mari kita baca berikutnya supaya jelas ya. Ayat 30 ya, dikatakan jadi saya mau baca 28 dan seterusnya. Lagi katanya, tentukan upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Wah, Laban bicara, aku kubayar upahnya. Berdampak karena Yakub itu menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kita menjadi berkat. Betul berdampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 29. Saat Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Yakub menjadi saksi, bicara kepada Laban. Ini bukti nyata bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Di mana ayat 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Coba nih, Yakub bersaksi, ada perbedaan. Pada waktu sebelum Yakub datang, keadaan ternak dari Laban tidak begitu banyak, saudara. Tapi dengan adanya Yakub di tengah-tengah keluarga Laban, hidupnya Laban keluarga diberkati sama Tuhan. Beda saudara, makanya pentingnya kita nih hidup harus menjadi berkat. Karena Yakub hidupnya bersekutu dengan Tuhan. Yakub dekat dengan Tuhan pada waktu dari sejarah. Dia tinggalkan orang tuanya. Pada waktu akan dibunuh dengan Esau, dia pergi ke Betel. Dia taruh kepalanya di atas batu. Dan terjadi mujizat. Saudara. Lihat ini, nanti kita akan lihat ya. Perjalanan Yakub, kisah perjalanan Yakub yang begitu indah. Yang penting di sini ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan, hidup kita sangat diberkati. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua akan mengalami apa yang Yakub alami diberkati. Demikian setiap kita akan diberkati sama Tuhan. Berikutnya, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal itu kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu, akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berpiti-piti
dan berbelang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbiti-biti, itulah upahku. Ya. Dan juga akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik atau berbelang di antara kambing dan tidak hitam di antara domba-domba, anggapan itu tercurahku. Jadi maunya Yakub itu semua nanti ada tanda yang berbintik-bintik, coreng-coreng, ya, hitam ada coreng-coreng yang tidak polos, ya, itu sebagai upah berkat untuk Yakub. Tapi kalau yang polos ada pada Yakub, berarti Yakub berhasil mencuri, ya. Tapi ternyata tidak demikian. Saudara baca berikutnya. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataan. Jadi Yakub berkata dengan iman. Setiap tutur kata kita melangkah dengan iman, karena mengandalkan Tuhan. Kalau kita melangkah dengan iman, di situ ada berkat. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Yakub alami kebesaran Tuhan. Mari berikutnya. Lalu diasingkannya pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing berbintik dan berbelang-belang, segala ada warna putih pada badannya, serta segala hitam di antara domba-domba, dan diserahkan semua itu kepada anak-anak untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon kawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupas nyala dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Jadi pintar Yakub ini, saudara. Ya, luar biasa. Dia ngambil dahan menjadi alat sebagai mediasi. Ya, dia mengambil dahan hijau dan pohon lawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupas dan itu sehingga berbelang-belang, dibikin belang-belang karena dia komit dengan iman. Nanti kambing domba yang berbelang itu milikku. Dan ternyata ini menjadi kenyataan. Berikutnya kita baca. Ia meletakkan dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin, para itu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, makanannya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang. Wah, dahsyat, terjadi mujizat. Ini pentingnya, saudara. Hidup itu harus dengan iman, saudara. Kalau melangkah dengan iman, di situ kenyataan. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ini firman Allah. Maka pentingnya kita hidup di dalam firman. Kalau hidup di dalam firman, maka terjadilah sesuai dengan apa yang kita imani. Mari saya mau baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yakub belum lihat, saudara, akan terjadi anak-anaknya bercoreng bintik-bintik, tidak. Tapi karena melangkah dengan iman, terjadi sesuai dengan iman. Ayat berikutnya saja. Kemudian yang ke-40. Kemudian yang memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya lah kepala-kepala kambing domba itu, kepala yang bercoreng-coreng, dan kepala segala yang hitam di antara kambing domba lamban. Demikian ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan itu ke dalam palungan di depan kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan itu. Tetap apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Ayat 43 yang terakhir. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia punya banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Demikian kita lihat kisah perjalanan Yakub, di mana janji Tuhan ditepati. Allah menyertai Yakub. Ternyata ayat 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Allah Abraham, Allah Ishak adalah Yakub. Allah memberkati. Sebagai terakhir, saudara, di dalam Amsal Sulaiman 10 ayat 22, firman Tuhan katakan, Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi sumber segala berkat datang dari Tuhan. Mari kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus, karena sumber segala galanya datang dari Tuhan. Karena Allah sanggup memberkati dengan cara Tuhan yang dahsyat. Allah tidak bisa dibatasi. Kuasa Tuhan tak terbatas. Mari kita melangkah dengan iman.
Di sini kita bisa belajar. Mari kita andalkan Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman. Perjalanan hidup sebuah perjalanan. Tapi kalau perjalanan kita dengan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Tapi kalau kita andalkan kekuatan yang Tuhan yang besar, Tuhan campur tangan, di situ Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Buktinya tadi kambing domba dari Yakub bisa berbintik-bintik. Kekayaannya makin diberkati karena Allah campur tangan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala perkara. Lalu Tuhan Yesus Maha kuasa. Dia ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dialami Yakub mujizat, demikian dalam nama Tuhan Yesus terjadi mujizat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Sebab Tuhan yang sama, Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, juga merupakan Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berserah total seperti Yakub melangkah dengan iman, percaya, cinta Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, berserah total melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.